bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus, segala puji, hormat, kemuliaan, dan kuasa hanya bagi Allah di tempat maha tinggi. Engkau Allah yang menciptakan alam semesta. Engkau Allah yang menciptakan kehidupan. Dan Engkau Allah yang memilih, menyelamatkan, dan memperlengkapi kami. Dan Engkau Allah yang mengutus kami. Inilah kami, Tuhan. Kami hadir di tempat ini, beribadah di tengah-tengah tangkahan ini, Tuhan. Kami bersyukur, Bapa, kami boleh menikmati alam ini, alat ciptaan Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman-Mu, sabda-Mu yang boleh mengajar kami, sehingga kami boleh, Tuhan, diperlengkapi untuk mengetahui apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, dan kehendak Tuhan bagi keluarga kami, dan kehendak Tuhan bagi gereja kami, kehendak Tuhan bagi bangsa kami, dan kehendak Tuhan bagi kerajaan Allah. Terima kasih, Tuhan. Engkau telah mengantarkan kami sampai di tempat ini dalam keadaan damai sejahtera. Kami rindu apa? Kuasa firman-Mu boleh kami terima dan bekerja di dalam hidup kami. Engkau pakai hamba-Mu ini, Tuhan. Engkau perlengkapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Segala kuasa kegelapan yang ingin mencuri kemuliaan Tuhan kami usir di dalam nama Yesus. Hanya kuasa Roh Kudus yang berotoritas di tempat ini, di hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Berjuang-juang membantah Trina. Puji syukur, satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita boleh jauh-jauh. Kami tadi dari Medan, kami semua dari Binjai, ya, dari Namo Purpe, ya, jauh ya. Kita melewati banyak jalan-jalan yang licin, jalan yang berbatu-batu. Akhirnya kita sampai di tempat ini. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Kita mungkin selama ini sibuk dengan aktivitas kita, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita. Tapi hari ini kita mengalami suatu retreat, yaitu kembali ke Allah. Menikmati ciptaan Allah. Selesai nanti kita dari sini, kita memiliki suatu kekuatan yang baru. Kita memiliki suatu energi yang baru. Karena kita sudah menikmati alam ini, menikmati ciptaan Tuhan ini. Jadi saya yakin dan percaya ketika kita pulang dari sini nanti ada semangat baru di dalam pelayanan kita, dalam keluarga kita, dan dalam segala aktivitas hidup kita. Firman Tuhan pada siang hari ini menjadi renungan kita, yaitu dari Lukas 4. Bagi kita yang membawa Alkitab, bisa kita lihat bersama-sama. Lukas 4 ayat 38 sampai dengan 41. Lukas 4 ayat 38 sampai dengan 41. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan orang-orang lain. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Amin. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang yang sakitnya, yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang yang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Amin. Saudara-saudara kekasih di dalam nama Yesus, ketika panitia dalam retreat ini menelpon saya dan mengatakan tema kita adalah pelayanan keluarga. Ini adalah acara kegiatan ibadah kaum ibu di RDI, ya.
yang diadakan sebulan sekali. Ya, dan inilah hari terakhir, bulan terakhir dilaksanakan tahun. Puji Tuhan, Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk ada di pantai ini. Banyak saudara-saudara kita yang ingin ikut tapi tidak ada kesempatan. Walaupun kita dengan jumlah yang demikian, inilah kesempatan yang Tuhan percayakan bagi kita. Mari kita sama-sama belajar firman Tuhan. Ya. Keluarga adalah lembaga yang pertama sekali didirikan Tuhan di dunia ini. Tuhan menetapkan keluarga, lembaga yang pertama sekali di dunia ini. Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, Allah menciptakan suatu lembaga perkawinan, yaitu perkawinan antara Adam dan Hawa. Dan ada tujuan Allah untuk membentuk lembaga keluarga ini, supaya menjadi saksi Tuhan, menyaksikan kebaikan Tuhan, menyaksikan kuasa Tuhan. Jika kita melihat dan belajar dari Alkitab, dari penciptaan sampai nanti Yesus datang kedua kali, Tuhan memakai keluarga-keluarga yang ada di bumi sebagai alatnya untuk melayani kerajaan Allah. Termasuk kita saat ini. Ada kita datang keluarga-keluarga di tempat ini. Siapa yang ada dengan pasangannya di sini? Coba. Nah, yang datang ada dengan suami istri. Dengan pasangan, dengan suami istri. 1, 2. Oh iya, ada berapa? Puji Tuhan. Ya, tidak apa-apa. Yang lain di mana Bapak kita, Ibu-ibu? Ya, nggak apa-apa. Kita doakan lain waktu nanti kita mengadakan retreat seperti ini. Kita boleh bersama-sama pasangan kita, suami kita, ya, dengan kekasih hati kita. Amin. Jadi keluarga adalah lembaga pertama. Dari zaman ke zaman Allah memakai keluarga. Ya. Ketika keluarga pertama gagal melayani Tuhan, ketika keluarga yang pertama yaitu keluarga Adam dan Hawa gagal melaksanakan kehendak Tuhan di bumi, Allah juga memakai keluarga, memilih keluarga. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah memilih keluarga Nuh. Kita ingat cerita tentang Nuh? Ketika Allah melihat begitu banyak dosa di bumi, Allah ingin melenyapkan bumi ini. Allah ingin melenyapkan segala ciptaannya yang indah ini. Tetapi Allah melihat seorang Nuh yang takut akan Tuhan. Oleh karena seorang suami yang takut akan Tuhan, maka banyak boleh keluarga-keluarga lain diselamatkan. Nuh dipakai Tuhan bersama istri, anak-anak dan menantunya untuk menyelamatkan dunia ini. Ya, Allah memakai keluarga Nuh. Ketika 40 hari 40 malam hujan deras sampai banjir, Allah menetapkan Nuh, memakai keluarga Nuh untuk tetap ada kehidupan di bumi. Selanjutnya juga Allah memakai Abraham. Ya, keluarga Abraham dipakai Tuhan. Tuhan memanggil Abraham dari Haran. Dia berkata, tinggalkan kampungmu, berangkat ke tanah yang aku tunjuk. Dan tinggalkan seluruh yang ada padamu. Engkau akan menjadi berkat bagi banyak bangsa-bangsa. Dari keturunanmu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Selanjutnya, keluarga siapa lagi yang ada dipakai Tuhan di Alkitab di dalam perjanjian lama? Kita ingat, coba siapa yang ingat? Keluarga keluarga Abraham. Ayo, yang teologia. Keluarga siapa lagi yang di perjanjian lama? Dan baru. Siapa? Siapa nih? Isa, Yakub. Iya. Jadi banyak keluarga-keluarga ya. Demikian juga di keluarga perjanjian baru, Allah memakai keluarga Yusuf dan Maria, keluarga yang sederhana. Ya. Keluarga yang sederhana. Oleh karena itu dari zaman ke zaman Allah memakai keluarga menjadi saksinya, melayani Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Kita berpikir bagaimana Tuhan memakai keluarga saya, sedangkan keluarga saya keluarga yang sederhana, tidak memiliki ini, itu. Ya kalau keluarga yang sudah mampu boleh dipakai Tuhan, tapi keluarga saya sederhana, tidak memiliki ini dan itu. Bagaimana Tuhan bisa memakai keluarga saya? Kita bisa melihat, Bapak Ibu, keluarga janda Sarfat. Ingat, keluarga janda Sarfat. Ketika musim kering,
Ketika musim tidak ada makanan dan minuman, dia didatangi oleh Nabi Elia dan berkata, buatkan roti bagiku, aku akan tinggal di rumahmu. Di saat kita krisis pun, kalau kita membuka hati kita, meresponi firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, mujizat terjadi. Amin. Amin. Apa yang terjadi? Minyak tidak pernah habis. Ya, minyak tidak, tepung tidak pernah habis-habis sampai masa hujan turun. Jadi jangan khawatir kalau untuk melayani Tuhan. Saya tidak punya apa-apa. Saya tidak punya ini dan itu. Saya tidak punya pengetahuan. Tetapi jika kita meresponi firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan, memiliki langkah iman, ya, memiliki langkah iman, maka keluarga kita yang sederhana pun, keluarga kita yang dalam krisis pun bisa Allah pakai untuk memberkati orang lain. Amin. Karena di dalam ketaatan akan terjadi mujizat. Apa yang terjadi? Selain minyak dan tepung tidak pernah habis-habis, apalagi yang terjadi ketika anaknya meninggal, Tuhan menghidupkan kembali melalui Nabi Elia. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan takut untuk melayani Tuhan. Minta kepada Tuhan, Tuhan, inilah aku apa adanya. Pakai aku untuk melayani Engkau sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu bagi. Jadi jangan takut. Kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Petrus dan keluarganya. Ya. Ketika Yesus datang ke rumah ibadat, di sana ibu mertua Simon Petrus, mertua Petrus demam tinggi. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan mertua Petrus. Dan apa yang terjadi? Mertuanya sembuh. Ketika mertua Petrus ini sembuh, apa yang dia lakukan? Maka ia berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu. Dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Banyak sekali berkat-berkat Tuhan yang sudah kita terima. Ya. Ibu kami, 23 tahun umur Dubi. 64 tahun, kai singgu gejak kendo. Pasu-pasuku. Ya, kesehatan. Kalau kamu tadi tidak sehat, gak mungkin kamu sampai di tangkahan kan? Itu pun anugerah Tuhan. Kamu hadir di sini ini pun sudah melayani. Ya, melayani. Karena kenapa? Dalam usiamu yang 64 tahun, kamu mau ikut retreat di tempat ini. Ya? Jadi ketika kita menerima berkat dan anugerah dari Tuhan, mari kita bangun. Bangun kita, bangkit kita. Apa yang bisa kita kerjakan untuk melayani Tuhan? Apa yang bisa kita kerjakan untuk melayani kerajaan Allah? Apa yang bisa kita kerjakan untuk melayani gereja kita di mana kita beribadah? Jadi jangan ketika kita sudah merasakan berkat-berkat Tuhan itu, kita langsung pergi dan tidur, tidak melakukan apa-apa. Lakukanlah sesuai dengan apa kemampuan kita. Tuhan tidak pernah menuntut kita di luar daripada kemampuan kita. Tidak pernah. Apa yang ada pada kita, apa yang ada pada janda Sarfat itu hanya segenggam tepung dan sedikit minyak. Segenggam tepung dan sedikit minyak, hanya itu. Ketika itu habis, maka matilah dia karena tidak ada makanan. Tetapi yang sedikit itu, jika diserahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjadi hal yang luar biasa. Tidak habis-habis. Mujizat terjadi. Amin. Ingin mengalami mujizat di dalam hidup? Amin. Siapa yang ingin mengalami mujizat dalam hidup? Semua ya. Amin. Saya yakin saya juga ingin mengalami mujizat dalam hidup. Tapi ada syaratnya, jangan mujizatnya yang mau tapi tidak mau melayani. Kita harus melayani Tuhan. Ya. Kita harus memiliki ketaatan kepada firman Tuhan. Jika kita melihat Petrus ketika Yesus melayani di kota itu, dia menjadikan rumahnya menjadi pos pelayanan Tuhan Yesus. Dijadikannya rumahnya menjadi tempat orang datang untuk menjumpai Yesus, untuk berjumpa dengan Yesus.
Kalau sekarang dikatakan pos PI ya, pos PI. Karena kenapa? Ketika Yesus datang ke kota itu, dia lalu menyembuhkan mertua Petrus, maka banyak orang berbondong-bondong datang ke rumah mertua Petrus dan terjadi mujizat di sana. Berarti rumah Petrus dipakai untuk melayani Tuhan. Apakah kita sudah bersiap untuk dipakai Tuhan rumah kita? Kalau di baptis ada kumpulan untuk KPW ya. KPW atau ada untuk belajar Alkitab setiap minggu. KPW namanya. KPW ya. Kita mau kan rumah kita dipakai Tuhan untuk KPW? Amin. Amin. Ya, kita mau. Karena di mana kebenaran diberitakan, di situ kemuliaan Tuhan hadir. Jadi jangan takut. Walaupun rumah kita dipakai untuk KPW, perlu dana menyediakan paling tidak air putih atau roti atau snack, tapi jangan takut karena di sana diberitakan kebenaran. Di mana diberitakan kebenaran, maka kemuliaan Tuhan akan turun dan hadir. Jadi jangan takut ya, Bapak Ibu, saudara kekasih dalam nama Yesus. Jadi rumah Petrus dipakai untuk melayani Tuhan Yesus. Banyak orang berbondong-bondong datang. Dan ketika kita melihat selanjutnya, saudara Petrus adalah Andreas. Jadi keluarga Petrus dipakai Tuhan. Tidak hanya Petrus dipakai, tetapi saudaranya Andreas, murid Tuhan yang lain. Jika kita melihat Alkitab di pasal-pasal yang lain, di kitab Matius, kita melihat bahwa Petrus memiliki saudara bernama Andreas. Dia ikut melayani Tuhan, menjadi murid Tuhan Yesus. Oleh karena itu, ajaklah saudara-saudara kita. Jangan kita saja. Jika ada saudara kita yang belum mengenal Tuhan, doakan dia. Layani dia. Sebelum kita mengajak dia untuk melayani Tuhan, doakan. Ya. Karena kuasa doa orang benar besar kuasanya. Doa orang benar besar kuasanya. Oleh karena itu yang paling utama adalah suami istri dulu. Bagaimana kita bisa melayani orang lain jika antara suami dan istri tidak ada kesatuan? Harus ada kesatuan. Karena keluarga itu terdiri dari bapak, ibu, anak-anak, mungkin saja mertua seperti Petrus. Tapi harus ada kesatuan hati antara suami dan istri. Puji Tuhan, Tuhan menganugerahkan suami yang sabar bagi saya yang lagi syuting ini. Dia mendukung pelayanan saya. Puji Tuhan, anak saya yang paling besar, Dian, dia juga terlibat dalam pelayanan gereja sebagai organis di gereja. Anak saya yang kedua juga terlibat pelayanan sebagai organis di gereja. Dan dua anak laki-laki yang sekarang kelas 6 dan kelas 1 SD sedang saya didik di sekolah musik. Supaya mereka nanti ketika mereka sudah besar, mampu untuk melayani Tuhan di dalam bidang musik. Jadi kita mempunyai rencana hidup, punya program hidup. Apa yang saya bisa kerjakan sekarang untuk nanti ke depan, untuk pelayanan, untuk melayani Tuhan bagi saya, bagi suami saya, bagi anak-anak. Tapi jangan takut, saya tidak mempunyai sesuatu yang bisa saya kerjakan. Minta kepada Tuhan. Tuhan kita kaya, alam semesta ini kaya. Tidak satu orang manusia pun dapat menciptakan rumput sekecil ini. Bisa? Sampai sekarang secanggih-canggihnya teknologi, tidak ada yang bisa membuat kehidupan menyamai apa yang diciptakan Tuhan. Amin. Ini rumput ini, sekecil ini, tidak ada yang bisa menciptakannya. Itulah kebesaran Allah kita, kuasa Tuhan kita. Jadi jangan takut, yang penting hati kita. Apakah kita sudah serahkan kepada Tuhan atau tidak? Soal belakangan nanti Tuhan yang menuntun, Tuhan yang mengatur kita. Yang penting hati kita, karena Tuhan melihat hati kita. Ya, kalau menurut sejarah bahwa istri Petrus ini, walaupun tidak tertulis di dalam Alkitab, juga melayani Tuhan. Istri Petrus ikut menginjili. Istri Petrus ikut melayani Tuhan. Bahkan dia juga mengalami mati syahid seperti Petrus, istrinya. Dalam sejarah dikatakan bahwa buku sejarah bahwa istri Petrus juga mati syahid ketika melakukan penginjilan bersama suami.
Oleh karena itu kita, para istri-istri, dukung pelayanan suami kita. Para suami-suami, jika Tuhan memilih sementara istri kita untuk melayani, baiklah kita mendukung dia. Itulah rencana Allah bagi keluarga-keluarga yang ada di bumi. Amin. Kira-kira menarik atau tidak ini ya? Menarik. Menarik ya. Puji Tuhan. Karena yang kita bicarakan ini adalah firman Tuhan. Allah yang berbicara, Allah yang mengatakan, dan Allah yang menuntut. Kita hanya bisa memahami dan menerima dan mengerjakannya di dalam kehidupan. Oleh karena itu, mari kita bangun, mari kita bangkit melayani Tuhan. Jangan pandang diri kita, pandang Tuhan yang punya alam semesta ini. Puji Tuhan, Bapak Gembala baru-baru ini sampai ke Hawaii, Amerika sana. Jika kita tulus melayani Tuhan, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, Tuhan persiapkan bagi kita. Pengen Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Yesus, mau juga ke Hawaii? Mau. Saya juga mau ke Hawaii. Kiranya Tuhan nanti mengutus kita, memilih kita dan memperlengkapi kita dan mengutus kita sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Jangan pula ingin seperti orang lain. Jadilah menjadi diri kita sendiri. Apa yang ada pada kita, itu yang Tuhan pakai. Tuhan akan tambahkan terus sampai padat dan digoncangkan sampai tumpah. Haleluya. Amin. Amin. Dari 1, 2 terus dipadatkan, digoncang sampai padat dan sampai tumpah. Apa artinya tumpah? Berarti bisa memberkati orang lain. Ya. Ketika bejana kita tumpah, itu berarti sudah mampu untuk memberkati orang lain. Itu artinya. Puji Tuhan. Beberapa dari kita sudah terlibat dalam pelayanan di tempat ini. Kembangkanlah terus potensi kita. Mari minta kekuatan kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jika Tuhan sudah berfirman, tidak ada yang bisa menutupnya. Jika Tuhan sudah membuka jalan, tidak ada yang bisa menutup. Amin. Amin. Jika Tuhan menutup jalan, tidak ada yang bisa membuka. Apa yang menjadi bagian kita akan menjadi bagian kita. Apa yang menjadi bagian Bapak Ibu akan tetap menjadi bagian Bapak Ibu. Jangan takut. Tinggal masalah waktu. Ya kan? Waktu yang menentukan. Oleh karena itu, dalam ibadah retreat alam kita ini, mari kita merenung nanti. Boleh kita merenung. Merenungkan dengan suara air seperti ini. Dan melihat pemandangan yang hijau. Semua ini karya Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, jadilah laut jadi. Firman Tuhan mengatakan, jadilah rumput-rumput jadi. Hanya dengan perkataannya saja maka jadi. Yang kita nanti-nantikan sekarang adalah perkataan Tuhan. Firman Tuhan bagi kita. Firman Tuhan bagi keluarga kita. Firman Tuhan bagi gereja kita. Maka oleh karena itu kita berdoa. Nyatakan firman-Mu bagiku Tuhan, bagi keluargaku. Nyatakan firman-Mu Tuhan bagi suamiku. Nyatakan firman-Mu Tuhan bagi istriku. Nyatakan firman-Mu Tuhan bagi anak-anak. Oleh karena itu, doakanlah supaya setiap anak-anak kita boleh menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, melayani Tuhan. Karena kenapa? Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Yesus, umur saya sudah 47 umur saya. Dan saya meminta kepada Tuhan kalau boleh Tuhan 80. Tinggal 33 lagi. 33 tahun lagi saya ada di dunia ini ya. Bagi 2 siang Ya, malam. 33 tahun untuk saya bisa melakukan yang terbaik bagi suami saya, bagi anak-anak saya yang 4 orang, bagi gereja saya, bagi keluarga saya, Guru Singa, bagi keluarga saya Bangun Mergana karena Naros Marga Bangun, bagi gereja saya, bagi bangsa saya, dan bagi seluruh kerabat saya. Tapi 33 tahun itu kan setengahnya malam kan? Ya. Berarti 33 bagi 2 berapa? 16 lagi, 16 setengah lagi. 16,5 tahun lagi lah saya di dunia ini bisa melakukan yang terbaik. Puji Tuhan. Potong Kalau lagi sampai makan, 80, minum. Belum lagi makan minum ya.
belum lagi makan dan minum. Tapi kalau Tuhan berkata, setahun depan, 2 tahun, Asrinawati, mari datang ke sorga katanya. Wow. Nggak sampai, apa saya bisa tolak? Tidak kan? Itu otoritas Tuhan. Tapi mintalah umur yang panjang supaya bisa melayani Tuhan lebih lama lagi. Amin. 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 Syukur bagi Tuhan. Mari kita melayani Tuhan. Apapun keberadaan kita, rumah kita, segala fasilitas yang ada pada kita itu milik Tuhan. Kita hanya dipercayakan dan dititipkan. Anak-anak kita juga milik Tuhan. Oleh karena itu doakan supaya anak-anak kita juga takut akan Tuhan, melayani Tuhan. Amin. Ya, pada siang hari ini ambil satu komitmen dalam hati, karena ini suasana alam, maka kita boleh merenung dalam hati kita. Kita bernyanyi, melayani lebih sungguh. Dan kita merenung masing-masing ketika kita bernyanyi. Kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan firman-Nya bagi kita pribadi, bagi keluarga kita, dan bagi gereja kita, supaya kita boleh melayani Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Sambil kita bernyanyi, kita menutup mata kita, kita merenungkan firman Tuhan dan nyanyian ini, supaya Tuhan boleh bekerja di dalam kehidupan kita, melayani. Melayani lebih sungguh. Jika kita ingin melayani Tuhan, jika dalam rumah tangga kita ada akar pahit,
atau dendam, atau kekecewaan, engkau tidak akan mampu melayani Tuhan dengan maksimal dan efektif. Oleh karena itu, jika ada di dalam hatimu kemarahan, kecewaan, dendam, dan sakit hati, minta kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah mengampuni dia. Jika suamimu menyakiti engkau, jika suamimu membuat engkau kecewa, jika suamimu membuat engkau marah, katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah mengampuni suamiku. Aku mengasihi suamiku. Ucapkan itu dalam hatimu. Karena di dalam rumah tangga, dalam keluarga, ada kesatuan hati antara suami dan istri. Oleh karena itu, minta engkau diperdamaikan dengan suamimu. Katakan, Tuhan, aku ingin berdamai dengan engkau dan berdamai dengan suamiku. Lawat dan jamahlah suamiku, agar kami menjadi satu hati, satu pikiran dalam keluarga untuk melayani engkau. Katakan itu. Ucapkan itu dalam hatimu. Saat ini, jika ada akar pahit dan kekecewaan dan kemarahan, jika pernah disakiti oleh suami-suami, berdoa kepada Tuhan. Minta supaya engkau mampu mengampuni suamimu. Karena di dalam pengampunan ada kasih. Karena di dalam kasih banyak dosa ditutupi. Ucapkan di hadapan Tuhan saat ini. Sebaliknya. Dan para suami-suami, jika saat ini engkau melayani Tuhan dan istri tidak mendukung pelayananmu, dan ada kekecewaan dan kemarahan, tidak ada kesatuan hati antara suami dan istri untuk melayani Tuhan, minta pengampunan kepada Tuhan supaya para istri diampuni oleh Tuhan, supaya menjadi satu hati, satu pikiran, satu tujuan. Ucapkan itu. Minta kekuatan kepada Tuhan supaya tahun 2015 terjadi perubahan yang luar biasa. Amin. Terjadi transformasi yang luar biasa di keluarga-keluarga Kristen untuk dipakai Tuhan menjadi saksi Tuhan di bumi. Firman Tuhan mengatakan, kehendakmu jadilah di bumi seperti di sorga. Berdoalah kepada Tuhan supaya suami dan istri menjadi sehati, sepikir dan satu tujuan. Anak-anak, saat ini, jika engkau anak-anak hadir di sini, memiliki sakit hati dan kecewaan kepada orang tua, dan kemarahan kepada orang tua, karena mungkin orang tua yang lemah tidak bisa memahami isi hatimu, minta kepada Tuhan supaya engkau mengampuni orang tuamu. Dan engkau mengampuni orang tuamu. Karena firman Tuhan berkata, hormatilah ibu bapamu, maka engkau akan diberkati di tanah yang diberikan oleh Tuhan. Bagi anak-anak yang ada di sini, minta pengampunan kepada Tuhan dan ampunilah orang tuamu. Tuhan menciptakan keluarga di bumi, pasangan suami dan istri, untuk bisa melakukan kehendak Allah di bumi, menjadi saksi Allah di bumi, menjadi garam dan terang. Ketika orang lain melihat bahwa di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, ada kemuliaan Tuhan, maka Tuhan akan ditinggikan dan dimuliakan. Dan berkata, benar, dia adalah anak-anak Tuhan. Melayani lebih sungguh. Mari kita nyanyi bersama-sama. melayani, melayani lebih sungguh, melayani
Terima kasih Tuhan buat sabdamu. Kami sungguh berbahagia Bapa, boleh menerima sabdamu, pengajaranmu dan teguranmu. Firmanmu boleh menegur kami dan mengajar kami dan memperlengkapi kami. Kuasa rohmu yang kudus Tuhan menjadikan hati kami menjadi tanah yang subur untuk menerima benih-benih ilahi agar boleh berbuah bertumbuh sampai 100 kali lipat. Mampukan kami dengan pertolongan kuasa rohmu yang kudus. Jadikanlah keluarga-keluarga kami Tuhan menjadi keluarga-keluarga yang bersaksi. Jadikanlah keluarga-keluarga kami menjadi keluarga-keluarga yang terang. Jadikanlah keluarga-keluarga kami menjadi keluarga garam dan terang, sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Tuhan, apapun keberadaan keluarga kami saat ini, masalah kami dalam ekonomi kami, Engkau Tuhan memberikan jalan keluar. Engkau berkati keluarga kami Tuhan. Masalah kami dalam hubungan kami suami istri, jika ada kekecewaan dan kemarahan, biarlah Engkau mensatukan kami Tuhan. Lawat Tuhan suami dan istri kami, sehingga kami boleh menjadi satu hati, satu pikiran dan satu tujuan. Dan jika saat ini kami mengalami sakit Tuhan, Engkau sembuhkan penyakit kami Bapa. Inilah kami Tuhan, keluarga kami, satu persatu kami yang hadir di tempat ini, kami serahkan suami, istri, anak-anak kami, mertua kami, dan keluarga besar kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati Pak, Bapak Gembala kami, dan Ibu Gembala yang saat ini tidak bersama-sama kami. Engkau memberkati anaknya yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Sembuhkan Tuhan di dalam nama Yesus. Engkau mampu menyembuhkan mertua Petrus. Engkau juga boleh menyembuhkan penyakit kami. Karena Engkau Tuhan yang kami sembah tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, kami menanti kuasa dan kasih-Mu boleh bekerja di tengah-tengah keluarga kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama katakan amin. Tuhan, kita beri tepuk tangan dulu. Para kita sebelum kita permainan, ini kan bagi kelompok dulu. Ibu-ibu